Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Tidak bisa dipungkiri, setiap harinya dunia ini semakin mendekati hari kiamat. Hal ini memang sudah menjadi takdir yang Allah Ta'ala tentukan, bahwa tidak akan ada yang abadi di dunia ini. Semuanya pun akan kembali kepada Allah Ta'ala. Tanda-tanda akhir zaman pun tanpa disadari sudah mulai bermunculan di sekitar kita. Salah satu tanda akhir zaman yang akan muncul nanti adalah turunnya Dajjal ke muka bumi. Jika hal tersebut terjadi, maka akhir zaman sudah ada di depan mata dan tidak bisa terhindarkan lagi. Lalu di wilayah manakah Dajjal akan turun pertama kali di muka bumi, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut astagfirullah. Dajjal keluar pertama di kota ini tertulis di Al-Quran, versi dari Magenta Islam. Inilah tempat kemunculan Dajjal di muka bumi. Dajjal menjadi salah satu makhluk yang akan muncul di akhir zaman nanti. Kehadirannya di muka bumi akan membawa kehancuran. Kita semua tidak akan pernah tahu kapan Dajjal akan turun di muka bumi ini. Tetapi tempat turun Dajjal di muka bumi diketahui oleh beberapa cerita kisah yang beredar. Dalam salah satu kisah, Tamim Ad merupakan seorang Nasrani yang memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Suatu ketika dirinya melakukan pelayaran. Tiba-tiba perahu yang ditumpanginya menghadapi badai yang sangat besar dan memaksa untuk berlabuh di suatu pulau terpencil. Betapa kagetnya saat sampai di pulau tersebut, ia menemui suatu makhluk yang punya bulu sangat lebat. Saking lebatnya, ia pun tidak bisa membedakan bagian mana depan atau belakang dari makhluk ini. Dirinya pun diperintahkan oleh makhluk itu untuk datang ke sebuah bangunan untuk bertemu dengan seseorang. Amin pun mengikuti perintahnya. Sesampainya di sana, terdapat bangunan besar, dan di dalamnya ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Ia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kaki terikat dengan besi. Ternyata ia adalah Dajjal, makhluk yang akan membawa kehancuran di muka bumi ini. Pulau tersebut, sahabat beriman, banyak yang menebak bahwa di tengah Laut Syam atau Laut Arab. Diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal pun akan keluar di bumi bagian timur yang disebut dengan Khurasan, yang diikuti oleh beberapa kaum yang wajah mereka seperti perisai yang dipukuli. Dalam bukunya Fitnah dan Petaka Akhir Zaman dijelaskan, sungguh kiamat sudah sangat dekat dengan diri kita, sahabat beriman. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Beginilah ciri-ciri dari Dajjal. Sebelum akhir zaman datang, sudah semestinya kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah dan amalan baik selama hidup di dunia ini. Hal ini tentunya agar kita menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nanti. Selain itu, hal tersebut juga bisa melindungi diri kita dari godaan sang Dajjal. Ternyata, Dajjal sendiri mempunyai ciri-ciri yang bisa kita ketahui secara langsung. Dijelaskan dalam hadis, bukan Dajjal yang aku khawatirkan akan memudaratkan kalian. Karena jika Dajjal muncul, sedangkan aku masih berada di antara kalian, maka akulah yang akan menghadapinya, bukan kalian. Jika dia muncul, sedangkan saya tidak lagi berada di antara kalian, maka setiap orang muslim wajib membela dirinya. Dan Allah lah yang menjaga setiap orang muslim sepeninggalku. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang berusia muda, berambut keriting dengan bola mata yang menonjol. Dan sesungguhnya pasukan berkudanya memenuhi kawasan antara negeri Syam dan Irak, lalu menyebar ke segala penjuru. Hai hamba-hamba Allah, berpendirian teguhlah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sungguh Dajjal merupakan makhluk yang penuh dengan tipu daya. Tingkatkan keimanan agar tidak tertipu olehnya pula. Tipu daya Dajjal.
Saat turun ke muka bumi, Dajjal memang punya kekuatan yang bisa menipu banyak manusia. Dengan kekuatannya tersebut, dirinya pun akan mengaku sebagai Tuhan dan meminta dirinya untuk disembah oleh para pengikutnya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya aku seorang nabi. Lalu bergetarlah semua yang berakal dan mereka pun pergi meninggalkannya. Lalu ia tinggal setelah itu dan berkata, Aku adalah Allah. Maka matanya menjadi tertutup, telinganya terpotong, dan tertulis di antara kedua matanya kafir, yang terbaca oleh segenap mukmin yang mampu menulis dan yang tidak mampu menulis. Hadis riwayat Muslim. Sungguh hanya umat yang memiliki tingkat keimanan rendah yang akan tertipu. Maka dari itu sahabat beriman teruslah dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan berdoa agar menjadi umat yang dilindungi saat akhir zaman nantinya. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.